Baiklah, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hamidatul Aminah akan mempresentasikan resume paper yang berjudul Analisa Perbandingan Perbedaan Teknik Interpolasi pada Data Spasial Curah Hujan untuk melengkapi time series bulanan data presipitasi di Sisilia, Italia. Kita mulai dari pendahuluan. Di sini di pendahuluan disebutkan bahwa adanya ketersediaan data curah hujan itu sangat dibutuhkan untuk analisa hidrologi, manajemen sumber daya air maupun perencanaannya. Namun pada faktanya data presipitasi seringkali tidak lengkap. Salah satu penyebabnya adalah kesalahan teknis atau adanya gap-gap sehingga data tersebut tidak terekam. Dan banyak metode yang dapat digunakan. Salah satunya adalah menggunakan algoritma interpolasi spasial untuk mengisi kekurangan tersebut. Dari penjelasan di introduction, interpolasi spasialnya dibagi menjadi dua, antara lain ada deterministik, yakni salah satunya adalah inverse distance weighting atau IDW, dan interpolasi nonlinear. Sedangkan untuk metode selanjutnya adalah stochastic method, yakni terdiri dari metode-metode Kriging. Untuk metode IDW seringkali digunakan untuk estimasi kekurangan data pada hidrologi. Sedangkan untuk JST sering digunakan untuk mengisi data time series iklim. Intinya dua metode tersebut sama-sama digunakan untuk mengisi kekurangan dalam data presipitasi. Dan pada penelitian kali ini hasil terbaik yang ditunjukkan itu berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode residual kriging. Studi kasusnya dilakukan di tengah, yakni di daerah Sisilia, Italia. Wilayahnya sekitar 25.700 km per. Kemudian rata-rata curah hujannya adalah 715 mm dengan variasi spasial yang berbeda di antara di bagian utara dan bagian selatan, di mana di bagian selatan sekitar 400 mm, sedangkan di bagian utara ada sekitar 1.300 mm. Kemudian dataset curah hujan yang didapatkan dari OA ARA yang berasal dari 247 stasiun pengukur curah hujan, di mana data curah hujan yang diambil adalah data curah hujan dari tahun 1921 Januari sampai 2004 Desember. Kemudian ada data DEM dengan resolusi horizontal 100 meter. Kemudian data set ini akan dibagi menjadi dua subset, yakni untuk modeling subset, kalibrasi metode interpolasi yang berbeda, nanti akan dilakukan beberapa modeling dengan beberapa interpolasi yang berbeda. Kemudian ada validation subset, di mana hasil dari modeling tersebut akan divalidasi dengan beberapa metode. Kemudian berikut lokasinya dan datanya, data DEM-nya. Selanjutnya adalah algoritma interpolasi. Di sini interpolasi yang digunakan menggunakan dua metode, yakni unvariate methods dan elevation aided interpolation methods. Jadi unvariate interpolation dibagi lagi menjadi RBF, radial basis function, with input spline, ada IDW, dan ada OK, ordinary kriging. Kemudian ada EAI interpolation, yakni terdiri dari linear regression, geographical weighted regression, GST atau kita kenalnya ANN kemarin. Kemudian ada RK, residual kriging. Di interpolasi unvariated, di sini dijelaskan RBF itu memiliki variasi metode yang paling sederhana, yakni tanpa menggunakan smoothing, dan bisa digambarkan sebagai fungsi pembobotan linear dari jarak poin ke grid atau grid
grid ke point data, ditambah dengan faktor biasnya. Kemudian ada IDW, di mana konsep IDW ini observasi yang berdekatan antar satu sama lain. Jadi lebih ke data yang mendekati, yang lebih serupa, data yang dekat dan serupa. Kemudian ada ordinary kriging. Ordinary kriging menggunakan fungsi semi-variogram untuk mengukur ketidaksamaan antar objek observasi dan untuk memperoleh bobotnya. Dan ada interpolasi EAI. Di sini dijelaskan ada beberapa metode, ada linear regression menggunakan metode kuadrat terkecil untuk dua koefisien, di mana metode kuadrat terkecil yang digunakan ada Gauss regression method dan ada OLS atau ordinary least square, ordinary least square. Kemudian kombinasi yang berbeda antar variabel dependen dan independen bisa diuji untuk menentukan metode mana yang lebih baik. Kemudian ada yang kedua, GWR, Geographical Weighted Regression. Konsep ini mempertimbangkan koefisien alfa dan beta, di mana di situ menggunakan ada dua pendekatan, yakni pendekatan fixed kernel spasial, kemudian ada pendekatan menggunakan adaptive kernel spasial. Kemudian selanjutnya adalah ada metode JST. Metode JST atau ring saraf tiruan atau ANN. Di sini biasa digunakan dan sempat kita bahas di sebelumnya, di mana dia digunakan dalam bidang hidrologi untuk estimasi atau peramalan. Dan arsitektur JST terdiri dari MLP, multi-layer perception. Kemudian ada metode keempat, residual kriging. Residual kriging ini merupakan hasil-hasil residual dari metode-metode sebelumnya, kemudian nanti akan dilakukan korelasi spasial dengan metode ini. Selanjutnya ada algoritma evaluasi, di mana nanti data yang telah dimodel atau dilakukan sesuai dengan metode-metode sebelumnya, akan dilakukan evaluasi menggunakan beberapa metode, yakni ada MSE, mean square error, atau kita bisa kenalkan RMSE, kemudian ada MBE, mean bias error, ada mean absolute error, kemudian ada SMSE atau scale mean square error. Dan data yang akan divalidasi ini akan dibandingkan dengan data curah hujan yang sudah dianggap benar. Dan hasil analisis dari paper tersebut, mereka di dalam paper menjelaskan step by step. Jadi ada metodenya dikerjakan secara berurutan. Metode pertama yang dilakukan dalam unvariate methods ada metode RBF, di mana pengaplikasiannya menggunakan ArcGIS di tools geostatistical analysis. Kemudian dilakukan estimasi kedua, yaitu menggunakan metode IDW, di mana pemilihan eksponen R dan ada pencarian data terdekat atau neighborhood search. Kemudian ada pengaplikasian OK, di mana diberikan pada derivative eksperimen dan teori semi-variogram, dan itu memungkinkan adanya persamaan nilai yang dipecahkan untuk mendapatkan bobot dan untuk menentukan nilai Z. Kemudian berdasarkan analisa yang dilakukan dari unvariate method keseluruhan, metode OK atau ordinary kriging menghasilkan output yang paling baik dibandingkan metode yang lain. Dan ini bisa dilihat dari hasil akurasi dan biasnya. Kemudian untuk metode EAI. Di metode EAI yang pertama digunakan adalah LR atau linear regression. Di metode ini menggunakan data curah hujan yang dipengaruhi oleh elevasi untuk mengestimasinya. Kemudian metode kedua digunakan GWR, dan di sini menggunakan metode kernel adaptif yang diterapkan. Kemudian metode ketiga adalah JST yang tetap menggunakan MLP, dan terakhir RK, metode terakhir karena residual dari ketiga metode sebelumnya. Dan setelah dilakukan validasi, hasil dari
residual kriging dari linear regression memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metode-metode lainnya. Dari penjelasan tersebut ditampilkan dalam gambar-gambar berikut berdasarkan tabel RMSE dan MBE-nya. Kemudian tadi disebutkan bahwa nilai RKLR memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan metode yang lainnya di hasil analisis anual. Kemudian di sini ada hasil analisis bulanan, di mana nanti dibandingkan metode-metode sebelumnya dan menunjukkan hasil bahwa RKLR juga di sini mendapatkan hasil yang mempunyai hasil yang lebih baik dibandingkan metode yang lainnya. Jadi meskipun masih ada beberapa nilai yang kurang baik di bulan-bulan tertentu. Di sini di bulan Juni dan Oktober. Ya, seperti itu yang saya dapatkan dari penelitian dari resume paper yang saya dapatkan. Maaf jika ada banyak sedikit kekurangan dan kekurangan detail, dan saya mengambilnya secara general. Terima kasih.